Alhamdulillah allazi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nazar ila wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal fadlil jasim. Amma ba' fa ya ibadal karim fa inni usikum bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'anil azim wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Syukuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hukratin minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menghindari segala larangannya. Karena hanya dengan takwa hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ketakwaan pula yang menjadi kunci dalam menjaga dan mengisi kehidupan kebangsaan kita yang merdeka ini, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa kita melalui perjuangan, pengorbanan, darah dan air mata para syuhada pahlawan kemerdekaan. Bukan sekedar bebas dari penindasan, penjajahan, tapi kita juga ingin bebas dari belenggu kekeringan spiritual, kebelengguan mental akibat penjajahan. Kemerdekaan adalah amanah besar, tanggung jawab yang penuh kehormatan untuk membangun bangsa yang adil, makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di tangan para pemimpin yang bertakwa, bangsa kita akan adil, akan makmur dan sejahtera. Syarat untuk menjadi pemimpin, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan berbagai jabatan strukturnya di negara kita. Dalam perundang-undangan disebutkan yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini juga untuk menjadi wakil rakyat di legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota adalah bertakwa kepada Allah. Syarat untuk menjadi hakim di lingkungan Mahkamah Agung, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan umum. Juga hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai unsur negatif bangsa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, wakil rakyat yang adil, hakim pengadilan yang adil, insya Allah akan membawa negara kita menjadi negara yang makmur, adil dan sejahtera. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan harta kepada kerabat,
Dia juga Allah melarang perbuatan keji dan mungkar, dan semua kepatuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mendapat peringatan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa kita yang ke-80, 17 Agustus 2025. Pada tahun ini, hari ulang tahun Republik Indonesia, kita lihat di banner, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Karena ini bukan slogan, bukan mantra yang hanya ditulis dan hanya kita baca, yang kemudian kita lupakan. Karena kemerdekaan bangsa kita adalah berkat rahmat. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perjuangan berabad-abad, ratusan bahkan ribuan, mungkin jutaan, para syuhada, para ulama, para orang-orang yang kita hormati, itu adalah ikhtiar dan wasilah. Namun qadar, qada kemerdekaan, iradah, dan kudrat kuasa Allah yang mengantarkan kita menjadi negara yang merdeka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema HUT yang menyebutkan persatuan, kedaulatan, dan kesejahteraan adalah pilar utama penting untuk melaksanakan cita-cita bangsa. Dan ini relevan, sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Pertama adalah persatuan. Islam sangat mendorong persatuan sebagai pilar kekuatan umat. Allah berfirman dalam firman Allah yang saya bacakan pada awal khutbah ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Artinya, berpeganglah kamu semua kepada agama atau tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. Untuk menjaga persatuan ini, maka yang harus kita hindari perbedaan yang akan memecah belah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah memperkuat kebersamaan, kepentingan bersama yang harus kita kedepankan. Bukan mencari perbedaan, tapi justru mencari titik-titik persamaan dan kebersamaan. Kemerdekaan bangsa kita diraih, kita sadari, atas dasar dan persatuan bangsa yang selama ini ada. Dalam Muqaddimah Asasi, Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan pada tahun 26 pentingnya persatuan. Dikatakan bahwa telah menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah kepastian bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sedang berkumpul dan bersosialisasi. Kebersamaan dan ikatan batin satu sama yang lain, saling membantu dalam menyelesaikan kepentingan bersama dan bersama-sama maju dalam satu komando adalah sebuah hal yang penting demi terwujudnya kebahagiaan. Persatuan juga menjadi faktor penting yang kuat bagi terbentuknya rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Persatuan adalah modal. Persatuan adalah model
persatuan adalah modul untuk mencapai cita-cita luhur bangsa yang plural dan majemuk ini. Yang kedua, terkait kedaulatan. Rasulullah memberikan contoh dalam sebuah piagam Madinatul Charter, yang memberikan inspirasi sistem kedaulatan, sistem pemerintahan yang islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Rasulullah mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan Al-Ahd dan perjanjian Al-Mitsaq di Madinah, yang kita saksikan bersama sebuah contoh dari negara yang modern, maju, dan menampung pluralitas. Seorang sosiolog, Robert Bellah, menyatakan tidak ada di dunia dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan berlangsung dengan sangat baik dan ideal, yang disebut dengan negara Madinah, yang kita sekarang ingin menyebut civil society, yang meskipun tidak sama. Ketika ditanya apa yang ada di dalam kehidupan itu, pertama, aturan-aturan, semua ketentuan bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, yang itu menggambarkan keadilan untuk mensejahterakan. Yang kedua, para penegak aparat hukumnya adil, berintegritas, terpercaya, para sahabat-sahabat yang terkenal dengan kejujurannya. Yang ketiga, melihat bahwa aturan yang baik, para penegak hukum laksananya jujur, adil, berintegritas, maka kesadaran rakyat pun, masyarakat pun menjadi tinggi. Sehingga itulah yang digambarkan sebuah 3 pilar daripada unsur kebersamaan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Rasulullah juga menggambarkan kecintaan kepada bangsanya, kepada negara, bahkan pada kota. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abbas pernah merekam ungkapan Rasulullah ketika akan hijrah. Ma ayyadbuka min baldatin wahyika ilayya walau anna qaumi akhrajuni minka ma askantu wayrok. Dengan linangan air mata, Rasulullah meninggal kota Makkah mengatakan, alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, wahai kota Makkah, yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Makkah ini, niscaya aku tidak tinggal akan di negeri lain selainmu, wahai kota Makkah. Riwayat Ibnu Hibban. Lalu apa kita biarkan kalau ada pikiran kelompok akan merobohkan, menghancurkan bangsa, kota, negara kita sendiri, yang ini hasil perjuangan para ulama, syuhada kita. Jikapun mari ada hal yang tidak dilaksanakan sesuai cita-cita bangsa, mari kita perbaiki bersama. Ini negeri, negara warisan para ulama, syuhada, yang berjuang berpuluh tahun untuk para hari kemerdekaan yang ke-80 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dapat kita ikuti jika persatuan dan kedaulatan itu terjaga, maka insya Allah kesejahteraan seperti digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatain an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada kaum Bani Saba benar-benar suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, tergambar
kebun, konsumsi pangan yang melimpah. Sebelah kanan, sebelah kiri, utara, selatan, kami berpesan kepada kalian, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukur kepadaku. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhan yang Maha mengampuni. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam ayat ini, dalam membangun kesejahteraan masyarakat, tidak hanya aspek materialnya, namun juga spiritualnya. Yang kita harus bebaskan juga, tidak hanya kita menjadi makmur secara material, tapi secara spiritual. Adalah hidup kita tidak hampa, kering, yang hanya mengandalkan hitungan benda dan kebendaan. Apa yang ingin kita sampaikan, tidak hanya di dunia kebahagiaan, tapi juga kebahagiaan dengan limpahan ampunan Allah di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan tema-tema yang sekarang disosialisasikan kepada kita. Visi Indonesia Maju dalam ulang tahun 80 ini. Ini harus kita lihat dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemajuan secara fisik, namun juga kemajuan integritas moral, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga akhlak bangsa kita. Ilmu pengetahuan atau iptek harus juga seimbang dengan iman dan takwa atau imtak. Dan inilah yang menyeimbangkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, kemerdekaan adalah amanah dan tanggung jawab. Memperkokoh persatuan, menjaga kedaulatan martabat bangsa yang merdeka, mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kita mensyukuri semua ini, meskipun kita menyatakan kemerdekaan pada tahun 45, 17 Agustus 45, namun kita lihat penjajah masih ingin mengukuhkan penjajahannya dan baru mengakui kedaulatan kita pada tahun 1945-9. Dan ini masih menjadi kenyataan meskipun secara tidak resmi, ya pernah pimpinan tinggi Belanda itu hadir di negara kita, tapi dalam sejarah mereka, kemerdekaan Indonesia itu diserahkan kedaulatannya pada tahun 49. Karena ini menyangkut hal-hal berkaitan dengan implikasi hukum internasional, kejahatan perang, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai bangsa, kita tetap mengakui dan menyatakan kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus 45. Hanya 3 negara di dunia yang memperoleh kemerdekaannya dengan mengusir penjajah. Pertama, Indonesia. Yang kedua, Vietnam. Yang ketiga, Aljazair. Dan memasukkan Israel itu diperdebatkan oleh kalangan militer. Paulia Noyes tidak mengatakan itu. Ini apa? Ini adalah hasil perjuangan yang harus kita jaga, kita rawat. Yang lain, kita lihat sejarah bangsanya tidak diperoleh dari dunia, tidak diperoleh dari peperangan, semua diserahkan sehingga disebutkan penyerahan kedaulatan. Tapi kalau kita kemerdekaan, di buku-buku sejarah anak muda kaum Belanda menyebutkan pada 17 Agustus 45 bangsa Indonesia mencari jalannya sendiri, bukan disebut merdeka, mencari jalannya sendiri. Ya begitu, karena mereka menganggap penyerahan kedaulatan itu pada 19 Desember tahun 49. Oleh sebab itu, mari kita jaga, kita rawat
negara dan bangsa yang insya Allah nanti pada 17 Agustus 2 hari lagi kita akan merayakannya dalam usia yang ke-80 tahunnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salliman tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'akum bi amri bana fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa ya ayyuhal muslimun wa ayyuhal mu'minun minal jinni wal ins. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa nufawwidu umurana ila Allah innallaha basirun bil ibad. Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin ya khairun nasirin ya aziz ya muqtadir intasir li ibadikal mu'minin innaka ta'lam bi hurmati nabiyyika sayyidina Muhammad wa salam fika kashifa Allah Allah ya rabbal alamin wa musan fi akhina fi Palestin wa mansurhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.